Halo, selamat siang. Saya akan membawakan market review weekly ya, berdasarkan screening weekly. Jadi kita lihat dalam beberapa hari ke depan, dalam satu minggu itu kondisinya bagaimana. Sengaja saya buat ini karena ini adalah minggu terakhir di bulan Juli. Sekalian juga kita lihat, kita forecast kira-kira dalam 4 minggu ke depan, 4 candle ke depan, dalam satu bulan Agustus, apa yang akan terjadi ya. Kita menganalisa pergerakan dari IHSG dan sektor-sektor yang ada di dalam IHSG. Kita langsung saja. Kita mulai dari composite. Composite dalam beberapa minggu ini bagus sekali pergerakannya. Mulai dari bergerak di bawah 5.000 sampai bertahan di atas 5.000 ya. Sebenarnya saya berharap IHSG bisa mampu naik ke atas candle, setidaknya di atas high minggu lalu ya, di atas candle ini, jadi candlenya harusnya biru tua. Saya berharap biru tua itu tandanya momentumnya juga lagi bagus ya, tapi sayangnya setidaknya dia di atas selendang itu ya, oke lah, saya sudah cukup puas lah. Dan kita lihat juga momentumnya sebenarnya masih belum terlalu baik ya, power signalnya masih cenderung flat, tapi saya lihat sih ini masih oke banget. Nah, momentumnya juga bagus ya. Dan transaksinya juga oke banget. Walau begitu, IHSG masih membukukan net sell. Satu minggu ini, satu candle ini, ya, weekly itu minus 972,6 miliar. Masih bukukan net sell ya. Kita bisa lihat chart asing nih masih turun terus ya. Dalam pergerakan IHSG mencoba untuk rebound, asing memanfaatkan ini untuk jualan. Tapi it's okay lah. Yang penting kita fokus di chartnya aja, kita fokus ke emiten aja, sahamnya aja. Kan indeks juga kita bukan untuk ditradingkan. Indeks kita lebih lihat indeks tuh dan sektornya tuh lebih untuk melihat kira-kira kondisi market bursa efek Indonesia ini kondisinya bagaimana, ekonomi bakal seperti apa. Ya kira-kira seperti itu. Tapi tetap keputusan jual beli, saham apa yang dibeli, dan kita trading apa, kita fokus pada hasil screening kita. Kayak kemarin, minggu ini, walaupun indeksnya seperti ini, tapi kita dapat profit dari INAF dan KF, masing-masing 140-150%. Wow banget kan? Buat saya itu keren banget. Dan ada juga dari KLB, teman-teman dapat dari Nikel, dari SMBR. Banyak kok, hari ini, minggu kemarin kita dapat lumayan cukup banyak ya, dapat jackpot lumayan banyak. Nah, untuk minggu ini kita mau kejar kemana? Apa yang kita mau lihat? Saham-saham apa sih yang dalam satu minggu ke depan kita masih lihat peluang itu di mana? Kita coba bedah satu-satu ya. Kita coba lihat sektornya dulu. Sektor mining. Sektor mining di sini remarks-nya adalah break top box. Nah, boxnya mana Pak? Sebenarnya yang dimaksud dengan box itu adalah ininya. Saya ada kasih garis bayangan. Nah, ini dalam ini garis ini saya anggap sebagai box. Maksudnya dalam satu areal pergerakan harga ya. Kalau Bapak Ibu lihat dari bocat ada boxnya. Cuma saya nggak tampilkan di sini. Supaya buat pembelajaran. Karena kenapa nggak saya tampilkan? Karena box itu kan naik turun. Kayak ini bisa ada boxnya di atas, bisa nanti turun ke bawah. Saya perlihatkan saja. Nah ini seperti ini boxnya. Nah, kenapa saya nggak tampilkan? Karena yang box paling bawah ini jadi nggak valid. Karena dia berada di garis paling bawah ini cuma 2 candle ini aja.
yang ada di bawah ini. Yang lainnya gimana? Yang lainnya bergerak nyaris sebenarnya ada di box yang saya bikin ini. Itu sebabnya supaya nggak rancu, saya mending nggak tampilin ini. Daripada nanti kita bilang, ya supportnya di mana? Supportnya di bottom box. Nah, bottomnya kita nunggunya di sini. Salah, udah telat sudah. Bottom box yang ideal tuh di sini sebenarnya. Jadi saya nggak tampilkan. Saya lebih baik mengajarkan Bapak Ibu melihat range. Jadi dalam beberapa candle terakhir ini range-nya di mana? Itu yang menurut saya lebih relevan. Nah, kalau kita lihat ini dalam 1, 2, 3, 4 dalam 4 bulan terakhir, yang mana 16 candle berarti ya, 16 minggu. Harganya kan nggak pernah sampai ke bawah sini kan? Berarti bawahnya di mana? Ya bawahnya yang ini. Ini menurut saya lebih relevan untuk melihat batas support. Terus high-nya yang mana high-nya? Yang kita sebut resisten, high-nya yang mana? Nah, dalam kurun waktu 16 candle 16 minggu ini, high-nya kan ini ada 2, 1, 2. Ini dapat high nih, high puncak, titik puncak. Itu kita sebut sebagai resisten. Terus kita sebut sebagai top box. Nah, ini lebih relevan ketimbang kita ambil contoh ini. Ini nggak bisa jadiin top box gitu. Nah, ini lebih relevan jadi top box. Atau mungkin ini top boxnya, atau ini nggak bisa. Kurang relevan ya. Jadi kita tentuin dulu batas atas dan batas bawahnya. Untuk melihat satu pergerakan harga, kita harus tahu dulu resisten dan supportnya di mana. Itu sebabnya saya sebut istilahnya sebagai top dan bottom box. Ya, ini jelas ya. Nah, kita melihat dari range area ini, IHSG ada di batas ininya nih. Sudah melewatin top boxnya. Mining. Ya, ini mining. Sektor mining ini udah di atas top boxnya. Selanjutnya, kita lihat batas atasnya yang kita sebut sebagai resisten itu mana lagi sih? Nah, resisten berikutnya ada di sini nih. Skyline dan V-line. Ini resistennya. Tinggal dia bisa nggak breakout ini. Kalau dia bisa breakout ini, skyline ini, selanjutnya dia akan mencoba untuk nembusin lagi V-line. Dan saya lihat mining berpotensial sekali. Kalau di mining ada apa aja sih? Kalau di mining itu ada batu bara, ada oil, ada logam. Kalau logam itu terbagi dengan beberapa unsur ya, timah, nikel, tembaga, emas. Nah, ini ada dalam satu sektor mining. Kalau batu bara, saya rekomen adalah Bukit Asam, Adaro. Terus belakangan yang lagi hip banget adalah Indi ya. Indi kalau lagi gerak lumayan menyenangkan. Untuk seorang trader menyenangkan. Tapi kalau yang buat yang lebih buy and hold, kalem, santai, mungkin bisa pertimbangkan Bukit Asam dan Adaro. Selain itu saya juga senang logam ya. Saya masih hold beberapa emiten logam, yaitu nikel dan tembaga. Kalau nikel kita lihat adalah Inco dan Antam. Antam ini unik. Antam orang sering identik dengan emas ya. Bukannya Antam itu emas. Sebenarnya banyak orang tidak atau kurang tahu, kurang paham kalau Antam itu memiliki salah satu tambang terbesar nikel ya di Indonesia ya, ferronikel. Jadi harga nikel juga berpengaruh dengan Antam. Tapi mungkin tidak sepengaruh Inco. Kalau Inco kan ini banget ya. Terus kalau tembaga apa? Tembaga itu MDKA ya. MDKA juga bagus. MDKA bahkan chartnya keren sekali. Nanti kita akan lihat. Itu dari segi mining. Kalau oil saya kurang cocok oil karena harga oil ini masih terlalu fluktuatif ya. Jadi saya lebih ke logam dan batu bara tadi. Itu mining. Lalu yang saya pantau berikutnya adalah finance. Finance ini adalah benchmarknya IHSG. Cenderung biasanya kalau IHSG rally diikuti oleh finance dulu. Karena pemegang market cap Indonesia top.
top 5-nya itu ada beberapa, ada di finance ya. Ada di BCA, Bank BCA, dan Bank BRI. Itu dua itu, ya. Itu keren banget. Nah, kalau lihat finance ini menurut saya bagus. Karena apa? Resistant finance itu cuma satu, tinggal di Skyline aja. Nah ini, dia secara tren dia sudah ada di atasnya V-Line. Yang menurut saya V-Line ini cukup kuat ya untuk menjadi pijakan tren selanjutnya. Setelah dari downtrend, next dia harus ada di atas V-Line. Kalau dia di atas V-Line berarti dia udah comeback. Market sudah mulai comeback ya. Optimisme pasar sudah mulai ada setelah kemarin nyungsep ya nih ketika awal-awal COVID-19 ya ambrol ya, istilah kekiniannya ambiar ya. Jadi finance tuh kemarin sempat ambiar, nah terus kemudian di bulan Mei dia udah mulai perlahan-lahan mulai naik ya. Nah ini dimotori oleh BCA. Kalau nanti kelihatan chartnya, kelihatan BCA itu chartnya mirip banget sama sektor finance ini. Nah itu saya lihat halangannya cuma tinggal di Skyline ini. Kalau dia bisa breakout Skyline, boom. Nah, jadi kalau saya lihat finance ini menarik untuk dicermati minggu-minggu ini nanti. Ya pantau dulu aja. Kalau saya sih tetap BRI dan BCA ya. Kalau saya, yang lain-lain Mandiri itu volatile, itu cocok buat trader ya. Mandiri lebih untuk trading ya. Kalau BCA, BRI lebih untuk mid to long term ya, saving ya, nabung. Lalu ada Agri. Agri ini menarik karena sektor Agri ini pemerintah punya program B100 yang mana bahan bakar pengganti solar ya. Sawit full 100% sebagai bahan pengganti solar. Jadi biosolar, bahan pengganti biosolar. Jadi menggunakan bahan bakar sawit 100%. Itu berarti keren banget ya, itu keren banget. Berarti penggunaan sawit akan sangat masif. Nah, selama ini sawit itu kurang ini ya, daya serapnya lebih ke karena tertekan karena harga ekspor dan lain-lain gitu. Nah sekarang kalau ekspornya nggak dihargain dan harganya kurang bagus, kenapa tidak dikonsumsi sendiri? Nah jadi katalis untuk ini positif banget ya untuk sawit dengan B100, program B100 ini. Nah apa aja yang ada di B100 ini? Apa yang dapat positif apa aja? Pasti Astra Agro Lestari itu saya one of my favorite ya. Terus kemudian London Sumatera. Dua ini aja kalau saya di Agri. Ada sih beberapa kayak BWPT, SIM lah dan lain-lain. Kalau saya lebih ke pemegang market cap-nya aja. Jadi kita kan ada grup. Jadi kalau saya memberikan rekomendasi, saya pastikan saham yang saya berikan rekomendasi itu adalah liquid. Jadi teman-teman, rekan-rekan yang beli saham ini, saya pastikan kita beli dengan fundamental yang baik. Dengan mindset seorang investor, bukan seorang gambler ya. Kita mindset investor, kita melihat bibit bobotnya suatu perusahaan. Nah, tinggal masalah kita mau trading jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, itu kembali ke masing-masing trading plan masing-masing. Ini untuk apa dan bagaimana. Tapi dalam pemilihan sahamnya, saya pastikan kita harus mempertimbangkan dulu bibit bobotnya. Ya. Kemudian ada basic industry. Yang saya sebutkan ini adalah sektor-sektor yang saya amati ya. Jadi nggak semuanya ya, kayak infrastruktur dan trade itu nanti saya ulasnya. Yang saya fokus adalah ke mining, finance, agri, dan sekarang basic industry. Basic industry juga bagus, sudah ada di atas V-Line ya. Sempat di atasnya Skyline, tapi dia koreksi. Tapi koreksinya menurut saya, kalau lihat candle-nya ini candle koreksi wajar. Bukan koreksi yang, wah nanti dia bakal ambiar gitu ya, enggak. Saya melihat ini potensinya malah bagus ya. Saya melihat ini ada satu potensi yang baik di basic industry ini untuk kemudian rebound dan naik lagi. Nah, kalau di basic industry ada apa aja? Kalau di basic industry ada TPIA, Chandra Asri ya, ada Barito Pacific,
ada INKP, ada Ciwi Kimia, ya Tekim, terus ada Charon Pokpan, ya itu favorit saya. Nggak banyak ya. Kita saham itu nggak perlu banyak sebenarnya. Kita sedikit aja, kita kenali pergerakannya, trading dari situ-situ aja. Itu udah bagus banget kok. Dan saya lihat ini minggu depan, kalau dia bisa breakout dan bisa di atas skyline, bagus banget ini sektor ini. Terus ada ini setelah basic, ada consumer. Consumer di tengah pandemi ini bagus ya, menarik ya. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan ini adalah yang menurut saya anti badai. Ketika terjadi krisis, mereka harus tetap jualan dan pasti jualan. Kayak consumer, kayak Unilever ya. Itu mereka kan tetap produksi kebutuhan rumah tangga dan tetap demand-nya tetap ada. Belum lagi ada Indofood ya, ada Indofood CBP. Nah, itu perusahaan-perusahaan menurut saya ya fundamentalnya bagus ya, termasuk yang menurut saya resilience-nya, daya tahan terhadap resesi, krisis itu cukup tinggi ya. Belum lagi kita baru ngomong dari segi apa yang mereka hasilkan, apa yang menjadikan duit, income buat mereka. Kita belum ngomong tentang tata kelola perusahaannya yang juga bagus dan lain sebagainya. Menurut saya consumer adalah yang boleh untuk dicermati mid to long term ketika di masa resesi ini. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bisa melirik ke infrastruktur. Infrastruktur ini lagi sideways ya, saya lihat masih di dalam areal selendang. Nah, kalau di areal selendang sideways gini, ini menandakan market masih indecision ya, masih nggak tahu ini arahnya mau kemana. Balik uptrend, reversal, rebound, atau downtrend lagi. Kalau saya lihat sih, downtrend sih kecil kemungkinannya lagi. Karena apa? Infrastruktur di dalam sini ada beberapa emiten yang market cap juga. Contoh, Pegas, perusahaan gas negara. Perusahaan gas negara sebenarnya resilience terhadap resesi juga tinggi ya, karena dia monopoli. Terus kemudian ada operator seluler. Nah, operator seluler ini saya bilang ini sekarang lagi masa pandemi ini di mana ketika orang sangat membutuhkan jaringan internet, malah sebenarnya ini peluang buat mereka karena ini kebutuhannya demand-nya tinggi ya, Jadi ini bagus sebenarnya buat mereka. Kalau saya lihat sih peluangnya besar untuk bisa menguji ke skyline ini. Nah, kalau kita ngomong operator seluler, ada Telkom, Indosat, XL, dan Friend. Nah, yang kemarin, yang trending di hari penutupan, hari Jumat kemarin itu adalah Friend. Naiknya gila-gilaan banget, ya kan? Nah, saya lihat ini, tapi nanti biasanya jadi katalis seperti yang lain. Biasanya mereka bisa ngikut nih, gandeng-gandeng. Bisa narik biasanya. Sentimen itu narik ya. Karena mereka ada di industri yang sama-sama dalam industri yang sama. Kalau Friend tiba-tiba naik, mereka kan berpikir, kalau XL dan Indosat yang notabene lebih gede, masa nggak naik? Yang mana penguasaan pangsa pasarnya lebih besar daripada Smart Friend. Jadi akhirnya bisa ngangkat. Dan terakhir Telkom. Telkom ini kita lihat ini bobotnya besar banget. Jadi untuk menggerakkan Telkom itu butuh energi, butuh momentum, butuh tenaga yang kuat. Itu sebabnya di screening saya kita banyak berbicara mengenai momentum. Saya di trading saya banyak bicara mengenai momentum. Salah satunya karena apa? Karena kita tradingnya adalah trading market cap ya. Saham-saham yang berbobot besar terhadap indeks. Nah, butuh tenaga yang gede. Butuh istilahnya untuk narik gerbong supaya pasif, butuh depannya itu butuh lokomotif yang kuat ya, butuh tenaga yang kendaraan yang baik. Kalau truk, kita ngomong mobil, kendaraan harus butuh kayak setengah SUV atau traktor yang besar untuk narik ya. Nah, tapi ketika sudah mulai bergulir, wah itu keren banget kan, enak banget. Nah, Telkom adalah salah satu yang susah untuk ditarik karena berat sekali ya. Berbeda sama Indosat dan XL dan Friend. Mereka ini cenderung lebih gampang ya, Sedikit katalis positif sedikit aja mereka udah boom, udah ketarik ya.
Kalau Telkom sedikit lebih susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Lebih lamban. Jadi kalau bagi para trader yang trading jangka pendek, kita nggak trading di Telkom. Telkom itu untuk yang mid to long term. Kita ngumpulin beli, dan dalam satu kurun waktu dia mulai naik. Kalau di XL, Indosat, dan Friend itu fluktuatif ya, naik turun cepat ya, Kalau saham yang punya fluktuasi naik turun itu enak untuk dibuat trading. Kalau buat simpen orang deg-degan, kecuali kita benar-benar nggak lihat market sama sekali. Nah, kalau untuk mau simpen jangka menengah dan jangka panjang, kita tentu harus cari perusahaan dengan tata kelola yang bagus sekali, dan Telkom adalah salah satunya. Ya, yang membukukan profit dan lain-lain. Sedangkan kalau XL, Indosat, dan Friend masih membukukan minus ya, belum profit. Nah, kita deg-degan kan kalau untuk mid to long term, apalagi mau long term gitu, simpan dalam saham dan jangka waktu lama, kan deg-degan. Itu sebabnya kita lebih untuk trading jangka pendek aja kalau untuk XL, Indosat, dan Friend. Ya, itu infrastruktur ya. Lalu ada trade. Kalau trade ini ada United Tractor dan LPPF ya di sini yang sering orang banyak trading kan. Dan saya lihat masih flat di bawah ya, cenderung flat di bawah karena mau trade itu kalau United Tractor masih oke ya, masih bagus karena ada korelasi dengan pertambangan dan mining. Tapi kalau LPPF, RALS ya, Ramayana ya. Nah, itu saya melihat kok masih kurang ya karena saat ini mall lebih cenderung turun pengunjungnya karena orang lebih hati-hati ya, lebih nggak nyaman ya datang ke tempat umum, ke tempat keramaian gitu. Dan untuk shopping gitu ya. Jadi cenderung lebih defensif ya sekarang masyarakat kita dengan penggunaan uang. Nah, saya melihat kalau lagi begini, kalau lagi sideways kita lihat aja batas bawah dan batas atasnya. Nah, ini saya melihat batas atas, batas bawahnya dari sektor trade ya. Nah, ini range-nya masih bergerak di sekitar sini saja. Jadi lebih untuk jangka pendek. Benar-benar jangka pendek. Kalau beli LPPF 2-3 hari profit, saya exit. Begitu aja. Jangan untuk berpikir untuk wah ini simpan jangka lama, enggak. Itu sebabnya kita melihat sektoral. Itu salah satu alasan kenapa kita lihat sektoral. Tujuannya untuk melihat perlakuan kita terhadap trading kita bagaimana, fast trade, slow trade atau gimana ya, atau scalping ya. Scalping itu very fast ya, very fast. Lalu property dan miscellaneous industry. Saya ulas dulu property karena remarks-nya lumayan nih, potential reversal ya. Nah, properti ini turun terus. Karena memang sentimennya penjualan properti kan turun di tengah pandemi ini ya. Nah, walau begitu saya melihat kalau koreksi cenderung nggak mungkin kan turun terus. Ada batas bawahnya. Nah, ini yang kita cari. Jadi kita cari peluang dia batas bawah dan dia kemudian balik rebound. Dan saya lihat properti ini sudah at the bottom ya. At the bottom akan menguji bottom tepatnya. Kalau jebol ini sih goodbye. Tapi saya lihat kemungkinan, apalagi kemarin ada pertemuan beberapa industri properti. Nah, ini ada peluang untuk naik ya, tapi walaupun belum ada. Kita lihat aja, lihat memanfaatkan momentum jangka pendek, rebound jangka pendek ya. Untuk trading jangka pendek. Tipikal kita trader ya, trading dalam waktu-waktu pandemi ini lebih ke trading dulu jangka pendek. Jadi saya melihat ada peluang untuk memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Lalu miscellaneous industry ini chartnya ini gampang lihat ini. Lihat aja Astra International, itu the miscellaneous industry. Mirip, percis banget. Dan sekarang jangka pendek dia ada di atas, sudah di atas tren jangka pendek ya, itu di atas selendang ya, dan kemungkinan bisa rebound. Tapi ini lebih bukan karena fundamental ekonominya ya, karena penjualan mobil juga menurun drastis. Walaupun begitu, harga valuasi perusahaan ini, Astra International ini, banyak orang bilang sudah sangat murah ya. Harga ini murah gitu loh. Saya coba hitung valuasinya kemarin Astra itu
masih terdiskon sekitar 20-an%. Saya mesti cek lagi nanti. Nanti coba saya akan lampirkan ya. Masih sekitar selisih 20-an% dari harga saat ini. Jadi peluang naik masih ada. Peluang naik masih ada. Tapi seperti lagi saya bilang, tergantung planning tradingnya bagaimana. Ya, kalau Astra International kita bukan tipikal yang cepat pergerakannya ya, itu modelnya lamban juga ya, slow juga sama kayak Telkom, Unilever gitu ya, yang bobotnya berat-berat ya. BRI ini bobot berat semua. Nah, jadi slow, cenderung slow. Kalau Bapak Ibu mau cari yang fast gitu ya, yang cepat gitu, ya skip aja, cari yang lain aja dulu. Ya, ini sekilas analisa sektoral dari saya dan analisa IHSG. Ada beberapa saya sudah tadi ngomongin saham-sahamnya. Ini saya lihat nanti Bapak Ibu bisa silakan chat daily-nya ya. Daily-nya kapan momentum yang tepat untuk kita entry ya, untuk kita entry. Saya nggak ulas per sahamnya karena akan jadi cukup banyak sekali, karena pada dasarnya cukup menarik ya, cukup menarik. Banyak yang menarik. Dan beberapa sudah sangat tinggi, jadi saya lihat lebih bijaksana nanti kita lihat daily-nya aja untuk lihat ke depan. Tapi secara sektoral kan kita sudah tahu, oh ada mining yang kita bisa cermati, ada finance ya, ada agriculture ya, ada basic industry, lalu ada consumer. Nah itu sektor itu Bapak Ibu pilih market cap, pemegang market cap-nya atau dicermati chartnya. Silakan nonton video saya, kan video market ulasan saya ada beberapa. Silakan Bapak Ibu nonton pergerakan masing-masing sahamnya, karena kemarin saya juga sudah ulas. Nah, nanti tinggal kita action plan-nya gimana, trading plan-nya, perencanaan kita bagaimana sepanjang 1 minggu ini atau bahkan 1-2 minggu ini ya, mungkin sampai 1 bulan ke depan. Ini kan sudah di akhir penghujung bulan Juli juga. Oke, itu ulasan saya di hari Minggu ini. Besar harapan saya minggu depan kita bisa profit lagi ya, kayak kemarin. Profitnya keren banget minggu kemarin, dan saya lihat saya masih optimis kalau minggu ke depan ini masih bagus kok. Ya. Oke, semua sampai jumpa di video saya selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Have a nice weekend.